Nyonya White mengatakan our high calling, ya, ini ada di devotional Nyonya White tulis. Our high calling dalam bahasa Indonesia renungan ini apa ini, panggilan yang tertinggi, ya. Ya, our high calling. Maret 26. Hamba Tuhan Nyonya White mengatakan, work out your salvation with fear and trembling. What does this mean? Kerjakan keselamatanmu dengan ketakutan dan gentar. Apa artinya ini? Artinya adalah, Nyonya White katakan, that every day you are to distrust your human efforts and wisdom. Setiap hari kita harus berusaha untuk tidak percaya dengan apa yang ada di pikiran kita, yang menurut kita adalah hikmat. Kekuatan kita, tidak kita boleh percaya. Fear to speak at random. Takut untuk bicara untuk asal-asalan. Fear to follow your own impulses. Takut untuk mengikuti apa? Hasrat diri sendiri, dorongan diri sendiri. Fear that the pride of heart and the love of the world. Takut bahwa kesombongan hati dan the love of the world, ya, cinta kepada dunia, dan lust of flesh. Apa ini? Ya, kedagingan, saudara-saudara. Keinginan daging shall exclude the precious grace of the Lord. Akan membuat kita tidak bisa menerima apa ini, grace from the Lord, tidak bisa menerima kasih karunia Tuhan. Jadi mengerjakan keselamatan ini artinya apa? Saudara dan saya akan dibuat sampai kita ini bingung dengan diri kita. Ya. Sementara transisi dari hidup dari daging ke dalam roh. Apa yang lahir dari daging adalah daging, yang lahir dari roh adalah roh, ya. Yohanes 3:16. Yohanes 3:6. Kita akan buat karena masuk di dalam kehidupan roh ini kita bingung dengan daging, tapi Rasul Paulus katakan work your salvation. Jangan percaya dengan kamu punya impuls, keinginan daging, hasrat, hikmat manusia apa, kata-kata bijak orang sekali boleh tidak percaya dengan bertentangan dengan firman Tuhan, jangan dipercaya. Nah, saudara-saudara, apa arti dalam praktek? Saya dan istri, ya saudara-saudara, kita sudah saling kenal. Kita ini bukan pendeta, kita ini orang biasa. Bahkan sebelum coba-coba kenalan sama Tuhan, saudara-saudara, adalah orang Advent yang tidak percaya sama Tuhan. Saya yakin perjalanan kita ini ada yang beda-beda tipis lah dengan kondisi kami dulu, ya. Datang ke gereja aktif, menjadi pemimpin gereja. Tapi kalau ditanya, inilah 1 Timotius 3:8, keadaan manusia di akhir zaman. Oh, ibadah lahiriah jalan, tetapi memungkiri kekuatannya. Nyonya White menuliskan juga, kelahiran baru adalah suatu yang jarang ditemui di dunia ini, di zaman kita, di dalam gereja kita ini. Banyak orang sudah dibaptis, Nyonya White tulis, tetapi manusia lama tidak pernah mati, sehingga tidak pernah lahir di dalam kehidupan baru bersama Yesus. Kalau bilang sudah dibaptis, jadi bicara mengenai siapa, saudara-saudara? Ya kita ini yang di layar ini, saudara-saudara, sudah dibaptis. Nah, inilah perjalanan di mile yang kedua, saudara-saudara. Seringkali kita melakukan yang benar di saat kita tahu Tuhan melakukan kembalikan itu semua sama kita. Tuhan akan campakkan kita, saudara, bukan campakkan, ya, Tuhan bawa kita masuk ke level yang berikut. Di mile yang pertama orang bodoh juga tahu. Tetapi di mile yang kedua ini, saudara-saudara. Saudara tahu kita melakukan pekerjaan televisi di satelit ini tahun 2021 bulan Januari ini, saudara-saudara. Puji Tuhan, sudah 10 tahun. Januari. Pas 10 tahun kita di satelit, saudara-saudara. Ini saya pakai baju seragam kita, ya, HCBN, ya. Pekerjaan yang kita mulai, saudara-saudara, hanya berapa bulan kita pikir, ya, yang penting berapa bulan, yang penting sudah pernah masuk di satelit, ya. Bolehlah sedikit berbangga. Yang penting sudah pernah bekerja dengan Tuhan. Oh, yang penting sudah pernah buat Tuhan, sudah masuk di satelit. Cukuplah. Seringkali, saudara-saudara, saya akan mengatakan, ya Tuhan, saya akan kerjakan di satelit. Kalau semuanya Tuhan balikkan semua, oke, pekerjaan, bisnis, semuanya oke, ya oke lah, bolehlah saya jalan sama Tuhan. Tuhan, saya sudah jalan untuk Tuhan, Tuhan sekarang jalan untuk saya. Ya, Tuhan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? 10 tahun ini banyak tears dan sakit hati, kekecewaan. Karena mile yang kedua ini seringkali kami alami, saudara-saudara. Di saat apa? Di saat pekerjaan seakan-akan nggak bisa jalan. Sudah dari 2 tahun lalu sampai sekarang, banyak sekali cerita kita mau bagikan. Pekerjaan televisi ini semestinya nggak bisa jalan, saudara-saudara.
Kemarin tahun 2020 kita cerita sedikit ya. 2019 atau 20 sih? Terakhir kita ketemu 2019. Tapi 2020 apa yang terjadi bulan Maret tahun lalu? Yang ibu dimimpiin itu kan. Ya. Oke, itu 2020. Di saat kita sudah 3 bulan nggak bayar bulan Maret lalu, saudara-saudara. Setiap bulan kita dapat heart attack, kita dapat serangan jantung bulanan kita di televisi ini. Kenapa? Kalau tagihan datang untuk biaya produksi, untuk biaya satelit, apalagi kalau ada equipment rusak, waduh, luar biasa pekerjaan di televisi, saudara-saudara, berat sekali untuk dipikul. Bulan Maret tahun 2020, tahun lalu, kita ditelepon sama perusahaan satelit, Paramount. Oh ya, apa kabar Pak? Paramount sudah 3 bulan nggak bayar loh. Waduh. Puji Tuhan Pak. Bapak masih izinkan saya tayang walaupun saya belum bayar 3 bulan. Iya, tahu, tapi tolong dibayar Pak. Pak, begini, saya bulan ini nggak ada uang. 3 bulan saya nggak pegang duit, Pak, saya bilang. Ya, tapi ini pekerjaan televisi satelit harus dibayar. Iya, kebetulan karena ada Bapak saya juga belum bayar, ada berapa uang saya belum bayar, ada peralatan saya rusak. Saudara-saudara, bulan Maret saya perlu uang. Orang-orang Amerika taunya dolar ya. Saya perlu uang $22.000, saudara-saudara, bulan Maret. $22.000 saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini pekerjaan kalau Tuhan mau putuskan ya sudahlah, baguslah ya. Yang penting saya sudah jalan, sudah hampir 9 tahun saya jalan. Sudahlah Tuhan, saya nggak ada duit bulan ini. Kalau Tuhan mau matikan, matikan. Karena equipment juga sudah rusak. Saya butuh beberapa, ada encoder rusak, ada saya punya harmonik ada rusak juga. Belum lagi tagihan ini belum dibayar 2 bulan dulu lah paling nggak 22.000. Tapi bagi kami itu a good sign. It's a good sign, saya rasa Tuhan sudah selesai lah ya. Tuhan bayar saya sudah segini, kalau saya nggak ada uang lagi berarti saya nggak mau maju lagi ini. Terus barang-barang rusak. Barang-barang rusak saya terima sebagai tanda bahwa Tuhan mau kita berhenti. Kita senang, ya. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau hentikan, biarlah Tuhan yang hentikan pekerjaan ini. Oh, saudara saya dikasih dalam minggu itu ditekan untuk bayar, dan juga kalau mau bayar harus semua diperbaiki peralatan. Saya ditelepon sama seorang, kebetulan teman saya orang Amerika, saudara-saudara. Kalau kita kekurangan uang, kita butuh duit, jangan telepon siapa-siapa. Jangan tulis proposal. Tidak perlu minta sama orang, tidak perlu pinjam, tidak perlu telepon sama orang-orang Colorado ya. Tidak perlu. Kalau kita lapar sekalipun, saudara-saudara, yang pertama harus tahu adalah siapa? Tuhan. Lutut kita yang kita pakai, bukan mulut kita, bukan kontak kita yang kita pakai, saudara-saudara, koneksi kita yang kita pakai. Amin. Amin. Jangan minjem sekalipun, karena Roma 13 ayat 8, jangan berhutang kepada siapapun. Walaupun itu pekerjaan Tuhan. Amin. Waduh, luar biasa. Nah, susah, saudara-saudara. Ini gendong pekerjaan Tuhan ini luar biasa. Capek, saudara-saudara, dari tahun 2011 sampai sekarang terus berjalan. Kita punya biaya untuk pekerjaan-pekerjaan kita yang kita jalankan ini kira-kira $14-15 ribu setiap bulan. Buat orang Amerika aja berat itu ya, buat apalagi kita ini orang Indonesia, apalagi saya tinggal di gunung, saudara-saudara. Tuhan izinkan pekerjaan-pekerjaan bisnis jalan, ya oke. Tetapi untuk dukung pekerjaan ini, ya nggak selamanya uang itu ada. Yang kita nggak tahu berapa orang yang nonton. Walaupun berapa orang yang dibaptis. Yang nonton berapa orang yang baptis, nggak tahu juga berapa orang. Tetapi saudara, bulan Maret itu, teman saya telepon. Orang Amerika. Ramon, apa kabar? Good. How's your ministry? Okay. Still on television? Yes. How is that? Good. Kalau dia nggak nanya duit, saya nggak bicara duit, saudara-saudara. Jangan tiba, wah kebetulan ini, kebetulan. Enggak, dia teman saya bukan orang yang kaya juga, bukan orang apa, enggak. Orang biasa, saudara-saudara. Tell me. Misionaris juga. Ya, teman saya cuma tanya-tanya, saya cerita sedikit-sedikit. Wow, ya doakan saya aja lah, karena to keep this work going, Big faith. I need a big faith. I need faith, nomor 2 baru I need money. Saya berdoa habis itu bilang, ya, what can I pray for you? What can I pray you for? Ya, pray for you.
Dia bilang, yeah, well, to get this work going, I need $22,000 this month. Perlu $22,000. Wow, that's a lot of money. Yeah, I know. Saya bilang gitu, wow, kamu berdoa banyak lah, dia bilang gitu. Lalu saudara-saudara, hari Sabatnya dia datang ke gereja. Ke gerejanya di Amerika, gereja orang Amerika lah. Lalu dia kesaksian, dia minta doa sama gerejanya. Dia bilang, saudara-saudara, saya punya teman di Indonesia. He's doing good work for the Lord, setting up television since 2011, broadcasting on the satellite to Indonesia, the majority Muslim country. Wah, orang gerejanya dengar. Dia perlu didoakan. Saudara-saudara, besoknya teman saya ini telepon. Ramon, you know what? Yesterday I spoke in my church. Saya minta doa untuk pekerjaan kamu. Saya bilang, wah, okay, yeah, sure. Guess what? There is a lady that called me this morning. Dia bilang, ada ibu-ibu tua telepon saya tadi pagi. Dia mau sumbang $4,000 untuk pekerjaan teman kamu di Indonesia itu. Wow, that's a lot of money, saya bilang. Praise the Lord. Where do you want me to send the money? Mau dikirim kemana ini duit? Oh, lagi just keep it there for now. I will let you know. Nanti saya kabarin kemana telepon. Kirim aja langsung. Biasanya kalau saya ada teman atau bagaimana, donate, saya kasih nomor rekeningnya. Langsung kirim ke Telkom, jangan kirim ke saya. Kirim aja itu ke perusahaan satelit. I'll give you the rekeningnya, nomor-nomor. Okay, give it to me, I can send it to them. Saudara-saudara, nggak sampai 1 hari berikutnya di teman saya telepon lagi. Ramon, you know what? The same lady called me. Okay, she called me again today. Dia bilang, you know the $4,000 that I gave you yesterday? Yeah. God came into me in the dreams last night. Katanya ibu ini Tuhan datang di dalam mimpi. Hey, itu $4,000 yang kamu kasih untuk Indonesia itu, Ya, cukup. it's not enough. Jadi, she give me another $4,000. Wow. Jadi $8,000. Iya. Wah, praise the Lord. Saya bilang, saya belum dapat nomor rekeningnya ini. Tunggu dulu, saya bilang. Habis itu, saudara-saudara, the next day, teman saya telepon lagi. Same thing. The same person. Ramon, the same lady called me again. She had another dream. Same dream, katanya. You have more than that. You can actually do more than that. Iman kamu cuma segitu. Cuma segitu aja iman kamu. So, she sent me another $4,000. Wow. And then a few hours later, the same lady called me. I'm tired. I don't want to have another dream, katanya. So I send you another money. Berapa lagi dikirim? So she sends me another $12,000. On top of the $12,000, she sent me another $10,000. Jadi total, saudara-saudara, $20,000. Wow, amen. Amen. Saya bilang Tuhan kita ini, saudara-saudara, Tuhan kita ini tidak main-main. Sengaja dia bawa kita ke mile yang kedua ini, saudara-saudara. Di saat hati kita ini ngedumel, orang Jakarta bilang ngedumel, apa yang ini ngedumel? You murmuring, ya. Dibawa ke dalam wilderness, orang Israel ini murmuring, complaining, not trusting the Lord. Lord, I want to do good things for you if you do good things for me. Tetapi itu cuma iman, saudara-saudara, yang masih anak-anak, tetapi iman yang sungguh-sungguh adalah apa? You do good things to the Lord, even if He does not do anything to you. Amen. Mau nggak maju di mile yang kedua, saudara-saudara, di saat kita nggak punya bensin lagi. Cukup untuk 1 mile kita punya bensin sudah. Mile kedua, Tuhan, saya mau dorong ini mobil 2 mile. 1 mile ke depan. Saudara-saudara, ujian iman seorang Kristen yang sungguh-sungguh adalah seperti saat Lazarus mati. Murid-murid percaya lihat Lazarus sudah mati, saudara-saudara. Sudah bau ini Lazarus 4 hari bahkan dikubur. Tapi di saat Maria dan Marta percaya, 4 hari lalu Yesus bilang, Lazarus tidak akan mati. Jadi Lazarus ini sudah busuk, sudah di dalam lubang kubur. Apa ini berarti? I don't know what this means,
Tetapi when Jesus says Lazarus shall not die, berarti Lazarus tidak mati walaupun dia ada di kubur. Saudara-saudara, iman kayak gimana ini? Iman kayak gimana? Indera kita, mata kita, kantong kita mengatakan, Ramon, you cannot go on anymore. You are dead. Televisi kamu itu, sudahlah. Bilang aja sama satelit, tolong tutup, kirim aja itu. I was tempted, saudara-saudara. Saya tergoda mau bikin surat menyatakan, you know what, perusahaan satelit, terima kasih sudah kerja sama saya, sudah bertahun-tahun kerja sama. Tolong matikan saja satelit karena I have no money to pay anymore. Disitulah Tuhan bilang, Ramon, keep going. What I have started, I will finish. Saudara-saudara, iman yang Tuhan berikan kepada umat-umat Tuhan adalah di saat krisis ini datang. When everything is okay, then it's normal untuk kita ini memuji Tuhan biasa. Tetapi memasuki babak akhir di dalam penghakiman ini sudah mau selesai, saudara. Penghakiman sudah, the judgment is about to end. Saudara-saudara harus merefleksikan karakter Kristus, yaitu di mile yang kedua ini. Luar biasa Tuhan yang kita sembah, saudara-saudara. Di situ saya menangis. Waduh Tuhan, it's so easy for you to open blessings. It can come from anybody. You don't have to write proposals. You don't have to call anybody. Nggak perlu telepon siapa-siapa, saudara-saudara. Nggak perlu telepon orang kaya. Ada orang kaya datang sama saya, orang Advent. Saudara Ramon, saya nggak pernah lihat ini proposal saudara Ramon ini dari HCBN ini untuk pekerjaan. Saya bilang, I don't need anybody. Kalau saya perlu Bapak punya uang, I will call the Lord. I tell the Lord, Lord, I need money. Kalau Tuhan bilang, He will open your heart to give it to me, you will give it to me, even I don't ask you anything. Amen. Amen. Saudara bukan sombong, saudara-saudara. Integritas umat Tuhan harus tercermin melalui hal ini. Seringkali kita andalkan manusia. Makanya di gereja paling suka sama orang kaya. Gereja paling suka sama orang kaya, orang miskin di-marginalized. Diangkat-angkat orang kaya. Mau semua orang gereja mau saingan. Siapa? Who's going to look the richest in the church? Ini adalah penyakit yang paling dalam di dalam gereja. Harus dibuang. Saudara, kita tidak boleh lihat orang dari kacamata kekayaan. Bukannya Ramon sama Sandy ini kerja sama Tuhan, habis itu di kolong jembatan, saudara-saudara. Kita punya proyek pekerjaan penginjilan luar biasa besar, saudara-saudara. Luar biasa besar. Tanpa nelpon orang-orang nggak mungkin secara teoritis pekerjaan kita bisa jalan. Orang tanya, Ramon, gimana kamu punya budgeting bisa jalan ini 10 tahun ini pekerjaan HCBN? I have no budgeting, planning, nggak punya. Kalau di planning, saudara-saudara nggak akan jalan pekerjaan Tuhan. Amen. Tadi malam saya bagikan sama orang-orang. Saudara-saudara, di saat hujan akhir lagi turun, Tuhan menginginkan kita tidak boleh lagi percaya. Dengan apa? Dengan providence. Ya, apa ini? Pemeliharaan yang kita tahu sebelum-sebelumnya. Artinya apa? Kalau sebelum-sebelumnya kita percaya sama bisnis kita, tidak boleh lagi percaya sama bisnis. Kita sebelumnya percaya dengan karir kita, tidak boleh lagi percaya sama karir kita. Dengan tabungan kita, dan pintaran kita punya koneksi dan sebagainya, tidak boleh lagi. Apakah nggak kerja? Oh, saya masih kerja, saudara-saudara. Ramon masih ada pekerjaan, tapi nggak ngotot di dalam pekerjaan. Saudara dikirim oleh Tuhan kerja di bank karena Tuhan mau jadi saudara jadi misioner, bukan karena gaji. Saudara kerja perusahaan minyak, kerja perusahaan asing dan sebagainya. Bukan karena gaji. Saudara. Saya pergi meeting, ketemu dengan orang-orang yang jalankan negara ini, saudara-saudara. Yang jalankan perekonomian di Indonesia ini. Duduk dengan mereka. Saya main sepeda sama mereka. Saudara tahu kita punya ministry sepeda. Duduk sama orang-orang yang setiap hari kita lihat di berita-berita. Ini orang-orang. Ya, duduk sama mereka. Mungkin kita bilang, oh cari bisnis sama mereka. Saudara nggak cari bisnis. Cari jiwa. Berdoa bilang, Tuhan, if you need me to speak with these people, give me words in my mouth. Kasih saya kata-kata apa yang mereka bisa. Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang-orang pendosa. Bukan karena Yesus suka mabuk, saudara-saudara. Oh, Ramon kembali lagi kepada zaman yang dulu. Lihat ini hangout dengan orang-orang kaya. No. Hati saya di saat saya berbicara sama mereka, saudara-saudara, orang-orang ini orang-orang yang mau cari Tuhan. Gampang, pantas jalannya pekerjaan televisi ini jalan ya.
Jelas orang-orang sekeliling orang-orang punya uang, saudara. Saya duduk sama orang not because of money. Saya duduk karena apa? Saya punya hati Tuhan. They have to know Jesus because the time is closing for them. Oke. Sepertinya apa namanya tegang ya. Oke, saya bersyukur dan berterima kasih karena diberikan kesempatan lagi untuk dapat bertemu dengan our second family ya di Colorado. Ya, Colorado ini seperti rumah bagi kami ya. Karena setiap tahun pasti absen terus di sana ketemu Bapak Ibu semua, malah justru orang-orang Indonesia yang rada susah kita ketemuin ya. Jadi bersyukur karena ternyata meskipun adanya COVID-19 di seluruh dunia, tetapi kita masih dapat saling menguatkan di Zoom. Tadi suami saya katakan bahwa, wah saya nggak bisa tidur, saya depresi. Ya, saya memang mengalami suatu stage depresi dalam kehidupan saya, yaitu kenapa? Karena saya ngelihat ya keadaan nubuatan ini gitu. Waduh, kok kayaknya I don't have enough time gitu ya. Kok kayaknya, aduh Tuhan, kayaknya beban ini berat gitu. Berat karena kenapa? Saya berpikir, Tuhan, am I really ready gitu? Apakah saya betul-betul siap? Ya. Apakah saya di saat ditimbang itu saya betul-betul dapat apa ya? Dilihat bahwa Engkaulah hambaku yang setia gitu. Jadi saya merasa depresi, saya merasa stres. Akhirnya saya memberanikan diri untuk berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa, minta Tuhan gitu. Minta Tuhan, Tuhan kasih saya petunjuk dan bereskanlah hidup saya yang memang belum beres gitu. Saya minta dengan eager, saya minta dengan penuh doa, dengan penuh puasa, saya minta Tuhan tunjukkan hidup saya apa yang belum beres dalam hidup saya. Karena kenapa? Saya tidak mau dibohongi oleh indera saya, oleh perasaan saya, oleh situasi lingkungan saya. Dalam arti apa? Semua orang bisa mengatakan, oh Sandy and Ramon, you're good. Waduh, you have a big faith, you have a giant faith. Kamu sudah menjual harta kamu dari orang yang ada, menjual harta kamu untuk Kristus. Look at you, you have the HCBN Indonesia. Kamu punya media ministry yang tidak pernah tulis proposal, tidak pernah minta sumbangan, you're good gitu ya. Kamu hebat, kamu jalan dengan iman. Tidak, saya tidak mau terkecoh dengan indera saya. Yang selalu berada di otak saya, Sandy, apakah kamu orang beragama? Apakah kamu orang bertuhan? Banyak orang beragama belum berarti mereka bertuhan. Tetapi bila mereka mengenal Tuhan, mereka akan minta di balik pintu yang tertutup, minta dengar eager, Tuhan apa yang belum beres di diri saya Tuhan. Karena saya tidak mau terpuas dengan mata saya melihat, wah, setan mengatakan kepada diri saya, you are enough, look at you, 10 years. 10 tahun hidup dengan Tuhan, you have experience with experience, yang di saat kamu mengatakan experience, orang mengatakan, wow, you're good. Enough. No, it's not enough. The second mile is what? Di balik pintu yang tertutup. Apakah kita betul-betul berdoa dan berpuasa, minta Tuhan melihat nubuatan dengan nubuatan sepertinya sangat jelas, dan minta Tuhan, apa saya yang belum beres Tuhan? Apa Tuhan? Tunjukkan ke dalam diri saya. Apa yang saya harus selesaikan? Saya minta ibu bapak bayangin ya. 11 hari nggak bisa tidur. Stres berpikir, penuh beban. Tuhan, apa yang saya belum beres? Apa yang saya harus lakukan? Melihat keadaan dunia, melihat keadaan jemaat, melihat keadaan keluarga, melihat seluruh lingkungan. Tuhan, what is wrong with these people? Apakah orang-orang ini dapat mengerti dan tahu bahwa kedatangan kamu betul-betul sangat dekat? What should I do, God? Apa yang saya harus berikan lagi? Apa yang harus saya lakukan lagi? Jadi kalau misalnya handuk tuh udah diperas, udah kering ya. Saya sampai nggak bisa tidur karena mikirin apa Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih lagi kita pekerjaan iman lagi ya. Kita punya di kampung kami memang mereka kena dampak ekonomi pasti ya karena COVID-19 ini. Jadi kami diberikan proyek yang lebih besar lagi sama Tuhan. Kami membangun. Untuk apa? Orang bilang, oh Sandy sama Ramon mau hidup lebih nyaman. Tidak, saya nggak tahu mau bangun apa. Yang penting bangun aja terus. Bangun terus. Bangun untuk apa? Saya dengan suami saya ingin membantu perekonomian kampung kami. Kami bantu terus. Akhirnya pertama 1 proyek. Sekarang udah jadi 2 proyek sama Tuhan. Ya, akhirnya the second proyek kami buat untuk membetulkan jalanan di kampung.
Ini proyek dengan iman Ibu Bapak. Sangat-sangat dengan iman. Pertama ya HCBN ini selama 10 tahun kita deg-degan sebulan sekali ya. Sekarang dengan proyek pembangunan kita deg-degan seminggu sekali. Aduh, rasanya kita punya di proyek pertama kita punya tukang bangunan sekitar 15 orang. Di proyek kedua kita punya tukang bangunan 15 orang. Aduh, rasanya deg-degan Ibu, deg-degan berdoa lagi, tapi it's okay. Tapi saya katakan kepada Tuhan, God, I want to enjoy this journey. I want to enjoy. Saya ingin bersukacita dengan apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Karena ya saya yakin Roma 8 ayat 28 mengatakan segala sesuatu menjalankan kebaikan bagi siapapun yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Karena it's fit on you. Tapi kita mengizinkan nggak? Kita mencintai nggak jalan-jalan Tuhan? Kita betul-betul mengingini nggak dengan full enjoy di saat kita melihat krisis yang sangat luar biasa? Kita katakan God is good because we know this is fit on us. Karena kita tahu inilah yang terbaik yang Tuhan berikan. Inilah yang bagus untuk Tuhan dapat memurnikan kita semua. Ya. Dan tadi suami saya katakan, saya melihat banyaknya yang Tuhan berikan yang terakhir, bukan terakhir sih, di 2020 kami sangat suka cita karena yes akhirnya HCBN Indonesia mau tutup. Saya senang banget Ibu ya, karena setiap bulan tuh deg-degan gitu, deg-degan. Aduh, saya mah sama HCBN Indonesia mah nggak ada yang namanya pride. Ramon sama sini pertahanan sama HCBN Indonesia, alah, forget it. Kalau bisa saya tutup, kalau bisa saya bilang God please just close that immediately. Jadi yang waktu kemarin tuh semua barang udah rusak semua ya. Waduh, udah senang saya. Yes, akhirnya mau tutup gitu kan. Nggak bayar 3 bulan. Yes, this is the sign. Saya udah bilang sama suami saya, aduh, akhirnya Ramon, puji Tuhan Ramon. Akhirnya kita sebulan sekali nggak deg-degan. Ibu-ibu dibuat mimpi sama Tuhan. Saya bilang, wah cilaka Ramon. Kita harus jalan lagi. Sampai Ramon di saat mau tutup itu HCBN Indonesia, Ramon sempat ngomong sama saya. Kita di YouTube aja lah. Kita di YouTube aja, kita jadi YouTuber gitu kan. Gratis nih di YouTube. Sampai tersirat ya, sampai saya bilang sama suami saya, sayang, coba kamu telaah ya, kamu mau di YouTube karena kamu ketakutan uang yang keluar di HCBN atau betul-betul itu panggilan Tuhan? Sampai suami saya bilang, iya ya, jangan-jangan gue takut katanya. Jangan pernah, saya bilang sama suami saya, jangan pernah mau tutup itu HCBN cuma gara-gara kita takut. Kita berdoa, Tuhan kalau memang saya belum selesai dimurnikan, belum selesai hati saya hancur dan bertobat untuk mengikuti Tuhan melalui HCBN Indonesia, biarlah HCBN Indonesia tetap berdiri. Supaya hati saya terus dimurnikan dan dapat mempunyai kesempatan melihat bagaimana Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel, saya katakan. Saya ingin mempunyai pengalaman itu, saya katakan. Ya, makanya saya bilang sama suami saya, jangan kita terkecoh dengan indera kita, dengan perasaan kita mengatakan apa? Ramon, kamu sudah cukup bekerja dengan Tuhan. Kamu sudah cukup pengalamanmu dengan Tuhan. Sama dengan kita Bapak Ibu yang ada di gereja. Jangan kita terkecoh mengatakan apa? Saya orang aktif di gereja. Lihat anak-anak saya bisa nyanyi, bisa main piano, bisa berkhotbah, lalala. Jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Itu yang iblis mau. Itu yang iblis akan datang di dalam kehidupan kita mengatakan, you're good. Ya, sudah. Nyamanlah kau di situ. Tanpa kamu meminta the second request extra mile. Nyamanlah. Saya nggak nyaman dengan itu. Saya nggak nyaman. Saya kira, no. Don't say that I'm good. I'm not good. Saya masih banyak kekurangan. Makanya saya memberanikan diri datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Apa yang belum saya lakukan? Apa di dalam hati ini yang Tuhan tahu bahwa saya masih menyimpan dosa itu dengan dearly inside my heart. What God, please ambil itu semua. Ya, jadi di dalam situasi seperti ini, Ibu Bapak, kita dituntut kepada Tuhan untuk datang pribadi lepas pribadi. Jangan kita nyaman. Jangan kita mengatakan bahwa I'm okay. No, we're not okay. Why? Kalau kita melihat diri kita kepada manusia sekeliling kita, kita akan mengatakan, saya cukup. Orang benar. Saya orang benar. Karena saya tidak seperti si A, saya tidak seperti si B. Tapi sekarang waktunya
kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Di saat kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan, kita akan lihat banyak kecacatan kita. Kita akan lihat betapa jijiknya kita ini. Kita akan lihat, Tuhan, I need you. Because I know saya nggak mungkin diselamatkan, Tuhan. Apalagi kita lihat ya, seakan-akan nubuatan itu, aduh, kok cepet banget ya Tuhan. Aduh, kayak gemetar gitu ngelihatnya ya. Aduh Tuhan, saya sanggup nggak? What about my kids? What about my family? What about my parents? What about people in this world gitu? They lost their loved ones, Tuhan. What should I do gitu? Apakah di saat ini mereka siap gitu? Jangan terkecohkan dengan apa yang dunia sudah berikan kepada Bapak Ibu. Kenyamanan, kebebasan, jangan terkecohkan. Ingat, kita ialah tetap orang Advent. Kita orang yang bersiap menanti kedatangan Tuhan kedua kali. This is our extra miles. Ya, kita orang Advent, kita siap untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Jangan terkecohkan dengan itu semua. Kita tetap harus normal beraktivitas karena aktivitas itu bukan membuat kita untuk mencari uang, ya, tidak. Tapi aktivitas itu untuk supaya kita mengerti identitas kita. Kita dikirim ke rumah sakit untuk kita menjadi seorang misionaris. Kita dikirim untuk pergi ke lingkungan kita untuk kita menjadi seorang misionaris, menjadi contoh bagi lingkungan kita. Supaya di saat betul-betul keadaan krisis ini. Ibu Bapak, kemarin saya ketemu dengan satu orang, dia kebetulan orang yang ada duit di Jakarta ya, di Indonesia, sangat ada duit. Saya lagi ngomong sama dia, ngobrol-ngobrol, kita lagi having brunch ya. Terus dia bilang sama saya, Sen, gue stres katanya. Kenapa? Gue maju kena, mundur kena. Saya bilang sama dong. Gue juga udah 10 hari gue nggak tidur. Saya bilang, mabok enggak, ngobat enggak. Saya bilang gitu ya. Gue juga nggak bisa tidur gitu. Kenapa? Lo kenapa sih? Dia bilang. Dia bilang, Sen, tolong gue. Katanya. Kenapa? Dia kebetulan orang Muslim. Apa yang gue bisa bantu? Saya bilang. Gue nih pusing. Karena gue setiap kali ngomong sama lo sama Ramon nih, kebetulan dia orang sepeda, selalu gue dapet jawaban katanya. Oke, apa yang gue bisa bantu? Saya bilang, gue tuh nggak bisa tidur, Sen. Gue ngelihat keadaan krisis ekonomi. Waduh, dampaknya luar biasa banyak di bisnis gue, kata dia. Bayangin ya, yang 7 turunan uang nggak habis-habis. Ternyata dengan kenanya COVID-19, tiarap juga gitu ya. Inilah Tuhan kita ya. Terus dia katakan, Sen, apa yang harus gue lakuin? Saya bilang sama dia, tahu, kalau pepatah dunia mengatakan bahwa orang yang pintar itu, orang yang kuat di saat pintu satu tertutup, lu harus tetap berusaha. Bukan dobrak ya? Bukan dobrak, lo mendobrak kiri kanan, itu pepatah dunia. Tapi kalau lo datang kepada Allah, kepada Tuhan, Tuhan akan katakan di saat krisis menimpa hidup lo, berarti ada jeda yang dimana Allah mengatakan, stop. Lihat krisis itu kiri kanan. Apakah ada message yang di atas mau berikan di dalam kehidupan lo? Itu yang lo harus lakukan. Jangan coba-coba dobrak. Karena kenapa? Saya cerita sama dia, saya juga cerita sama Bapak Ibu. Ada kejadian di negara kita ya, ada Sriwijaya Air yang pesawat jatuh ya. Kira-kira 2 hari yang lalu, Ramon ya. Kira-kira seperti itu. Tapi ada 2 penumpang yang selamat. Saya baca itu, wah kenapa nih kok luar biasa nih penumpang. Ternyata 2 penumpang selamat itu, penumpang itu lupa bawa rapid test. Jadi kalau di Indonesia kita kalau mau terbang kita harus bawa rapid test atau swab test untuk lihat ya apakah kita aman dengan COVID itu gitu. Jadi dia lupa bawa, bukan lupa bawa, dia salah bawa. Jadi di saat dia salah bawa itu dia tidak diperbolehkan untuk terbang ke jalur maskapai tersebut. Saya yakin pasti 2 suami istri ini pasti ngamuk-ngamuk. Wow, bayangin Bapak udah bayar tiket, nggak boleh masuk, pasti ngamuk. Tapi saya yakin berapa menit berlalu di saat dia ngamuk, dia dapat kabar bahwa pesawat itu jatuh. Saya yakin dia udah ngamuk lagi. Saya yakin dia akan samperin semua orang-orang Sriwijaya Air. Kalau perlu dia akan bilang terima kasih. Aduh, saya kira saya rugi. Saya kira saya krisis, tapi ternyata saya diselamatkan. Saya bilang sama teman saya. Saya katakan itulah kita. Ya. Kita melihat krisis yang menimpa ini semua. Kita katakan Allah nggak cinta sama kita. Tuhan nggak sayang sama kita. Tapi di saat kita telaah sebenarnya, inilah rasa sayangnya Tuhan terhadap kita. Kita diberikan sesuatu untuk apa? Stop. Tenang. Di saat suatu hari kita mengerti, saya yakin
kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas semua krisis yang menimpa kita. Amin. Ternyata di Amin. situ kasih karunia Tuhan yang sedang Tuhan berikan untuk menyelamatkan kita. Saya bilang ke teman saya, hal yang lo harus lakukan, orang yang kuat itu, orang yang hebat itu bukan di saat orang itu mampu mencari jalan keluar. Itu bukan orang hebat. Itu pengecut saya katakan. Karena kenapa? Karena mereka ingin hidup yang sama. Sementara Allah mengatakan hidup lu nggak boleh sama lagi. Hidup orang yang hebat dan kuat itu apa saya katakan? Orang yang mampu beradaptasi akan segala situasi yang diizinkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Maksud lu apa Sandy katakan? Saya katakan ini. Gue tau lu banyak duit. Ya. Mungkin hari ini lu bawa Land Cruiser. Lu banyak duit. Tapi sekarang Allah katakan kepada lu. Caranya itu apa? Lu turunin lu punya. Kalau lu turunin lu punya apa namanya? Standar. Yang lu bawa Land Cruiser sekarang lu cuma bawa Avanza. Nah, Avanza saya di Amerika nggak ada Avanza ya, di Indonesia ada Avanza. Nggak diterima di Amerika mobilnya. Mobil, waduh ini mobil pot-pot ya. Mobil oke lah gitu ya. Mobil sangat waduh. Mobil rakyat. Land Cruiser dari harga berapa M turun ke harga cuma 100 juta ini kan ya. Saya katakan seperti itu. Lu adaptasi. Karena kenapa? Gue yakin di saat lu pakai Avanza, gue yakin harga diri lu gemetar. Karena orang-orang ngelihat, wah ini orang dulu begini-begini, sekarang begini. Disitulah orang yang kuat. Karena lu mampu beradaptasi. Dan lu berdiri mengatakan bahwa apa? Krisis ini baik untuk saya. Itulah orang yang kuat. Lalu dia katakan, aduh Sen, thank you ya. Thank you. Mungkin inilah journey gue. Karena Sen, lu tahu deh, dia bilang gini Bu, lu tahu. Menurut kita orang Islam ya, ini nih udah mau kiamat Sen. Aduh, ibu bapak, saya senang dengar saya bilang, saya dalam hati puji Tuhan ya. Bayangin ya, tidak ada lagi dinding pemisah agama Kristen Islam, nggak ada lagi pemisah. Semua kita duduk mengatakan dan kita duduk mempunyai pemahaman yang sama bahwa apa? Islam mengatakan sudah mau kiamat. Kristus mengatakan, kita Kristen Advent mengatakan, this is the second coming, is even at the door. God is knocking. Tuhan tuh sedang knocking. Kalau Tuhan sedang knocking, berarti Tuhannya di dalam atau di luar? Mana ada orang di dalam rumah knocking, ngetok, halo, excuse me. Nggak ada. Kalau Tuhan, berarti Tuhan knocking, Tuhannya di luar kan? Kalau Tuhan knocking, Tuhan sedang menokking hati ibu bapak pribadi lepas pribadi. Tuhan sedang mengetuk gereja Tuhan. Tuhan sedang mengetuk keluarga. Ibu bapak, kalau Tuhan mengetuk ibu bapak, mari kita sukacita bukakan pintu itu kepada Tuhan. Bukan cuma ibu bapak yang mengalami krisis, seluruh dunia kita mengalami krisis yang sama. Kita krisis apa? Kalau kita Advent, kita krisis identitas. Di saat kita melihat nubuatan ini, kita lupa identitas kita. Kita langsung gini, aduh, what should I do? What should I do? Aduh, bagaimana ya? Kita seakan-akan kita kecolongan, tapi tidak. Kita tidak kecolongan, ibu bapak. Sekarang waktunya kita masuk di dalam pintu yang tertutup. Dengan penuh eager. Kita puasa, kita katakan Tuhan, bantu saya membereskan. Ibu bapak mungkin kehilangan anak-anak ibu bapak. Bukan kehilangan karena ditinggalkan kematian. Tapi di saat ibu bapak masuk ke gereja, ibu bapak mengatakan, Tuhan, anak saya di luar sana. Di saat kita berdoa di dalam gereja, kita teringat muka anak-anak kita. Bahkan bapak saya masih muslim. Saya teringat akan orang tua saya. Tapi Tuhan katakan, this battle is not just only your battle. Peperangan ini bukan hanya peperangan kamu, Sandy. Ibu bapak ini bukan hanya peperangan kita, tetapi ini peperangan surga. Kita berperang bersama Tuhan dengan malaikatnya. Keluaran 14 ayat 14 mengatakan apa? Tuhan mengatakan, kamu dan aku kita akan perang bersama-sama. Tapi kamu hanya diam saja. Biar aku yang berperang di depan kamu. Itulah janji Tuhan kepada kita, Ibu Bapak. Ya jadi Ibu Bapak, kita bangkit. Jangan terkecohkan dengan organ tubuh kita. Jangan terkecohkan dengan mata kita mengatakan, you're good. No, we are not good. We far from the good things. So that's why we need to come to the Lord.
ask Lord for forgiveness and Ini guidance. the second mile juga bisa Amin. arti tabiat kita, saudara-saudara. Pasti ya, bukan hanya berurusan dengan uang ataupun pride, tapi mungkin relationship kita, suami istri, saudara ke saudara, mungkin di dalam gereja. Ya. The first mile gampang. Kalau saya baik, asal dia baik, itu baru mile pertama, saudara-saudara. Mile yang kedua adalah apa? Bisa nggak saya berbuat baik di saat dia tidak baik sama saya? Amin. Saudara, ini akan kita lihat semakin lama semakin jelas. Amin. Tapi semua tidak lebih dari sekedar tools. Apa ini tools? Ya, sarana atau alat-alat supaya kita ini mengenal Kristus. Kemarin saya dapat baca tulisan, you will never know the heart of Jesus until you sit down at the same table with Your Judas. Judas. Kita nggak akan mengerti hatinya Kristus sampai kita duduk makan malam dekat sebelahan sama siapa? Sama Yudas. Nah, saudara, kita harus puji Tuhan bahwa Tuhan akan berikan kita kesempatan-kesempatan untuk latihan demi latihan. Melalui apapun ini. Kita nggak tahu apa yang kita harus bereskan dengan Tuhan. Mungkin ada pikiran-pikiran kita yang jauh dari Tuhan. Mungkin dosa-dosa perzinahan kita di dalam otak, di dalam pikiran kita sekalipun. Kecintaan kita, ambisi-ambisi kita kepada dunia. Hal-hal yang merasa, saudara-saudara, banyak sekali yang cari ambisi dunia hanya karena kita mau balas dendam dengan masa lalu, saudara-saudara. Masa lalu kita ini menghantui kita sampai kita berbuat apa yang kita buat sekarang ini karena balas dendam dengan masa lalu. Banyak sekali. Berdamai, saudara-saudara, karena kita sedang di mile yang kedua ini. Inilah ujian iman, inilah ujian tabiat yang saudara akan selesaikan sebelum namanya Sandelo ini muncul. Don't be afraid. Don't be Jangan takut. Don't be afraid. It's just only here. Meskipun mungkin ibu bapak akan mengalami seperti saya ya, 10 hari nggak tidur stres juga gitu. Tapi it's okay. This is the journey. This is the part of the ini ya Proses ya. Cintailah segala proses dan bilang kepada Tuhan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan saya. Saya buka hidup saya buka diri saya, apa yang Tuhan inginkan. Itu yang kita minta ya. Oke, kalau kita mau sambung-sambung bisa nggak kelar-kelar, saudara-saudara. Tapi sudah malam. Amin. Thank you. Thank you. Amin. Doa. Terima kasih.